hari Minggu, umat yang terkasih, kami berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Pada hari ini kita akan merayakan Pentakosta dan Thanksgiving Day di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Saudaraku, marilah kita menaikkan pujian. Rindukah engkau mendapat berkat? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang tercurah dalam kehidupan kami. Kehadirannya telah melahirkan dan merawat gereja-Mu sampai saat ini. Kehadirannya telah mempersatukan kami dan memampukan kami untuk bersaksi bagi sekitar. Kami mohon ampun jika terkadang kami mengabaikan panggilan Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga kami gagal menyaksikan keagungan-Mu. Ya Tuhan, terimalah pengakuan dosa kami, dan layakkanlah kami untuk bersekutu dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku.
kasih menebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup berdusta terus. Saudara yang terkasih, di hari Pentakosta ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang kami rasakan penyertaan-Nya dalam Roh Kudus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama beberapa bulan ini kita merayakan 3 hari raya gerejawi. Ada yang masih ingat? Tentu ingat ya Bapak Ibu ya, bisa jawab juga di rumah masing-masing. Yang pertama, hari Paskah, tanggal 12 April yang lalu. Lalu yang berikutnya lagi, hari kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 21 Mei, 10 hari yang lalu. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, atau juga kita merayakan bersamaan itu juga kita merayakan Thanksgiving Day. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya katakan tahun ini adalah tahun yang spesial. Kenapa spesial? Karena 3 hari raya gerejawi ini dirayakan tidak di gereja, tetapi di rumah kita masing-masing. Ada seorang yang berkata kepada saya, kira-kira Natal nanti udah bisa di gereja atau belum ya? Dan saya tidak bisa jawab dengan pasti kapan kita bisa beribadah kembali di gereja kita. Tapi saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi yang kita rasakan, saya mengajak kita semua untuk tetap bersuka cita. Meskipun kalau kita lihat tahun-tahun yang lalu, ketika kita menghayati hari-hari raya gerejawi, mempersiapkan hari gerejawi, panitia-panitia sudah mulai sibuk. Yang saya tahu, panitia Paskah sudah menyiapkan berbagai acara di tahun ini, tetapi tidak semuanya dilaksanakan di gereja ini. Lalu juga saya tahu bahwa Teater 8 juga mempersiapkan drama, teater, untuk kita saksikan bersama di hari Paskah. Di hari Pentakosta biasanya panitia sudah sibuk untuk mendekor ruangan Pentakosta. Hari ini hanya Bu Angelin yang mendekor bersama dengan Yeyen dan Iren. Tetap ada dekorasi nuansa Pentakosta, ada buah, ada sayur yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat di tahun-tahun yang lalu, biasanya panitia sudah mulai memilih siapa yang akan menari untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, di tahun ini spesial. Kita merayakan di rumah, tetapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Sebab dimanapun kita berada, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Yesus pernah berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita berada, Allah adalah roh. Kita bisa menyapa Allah kita, Allah bisa menyapa kita dimanapun
dan kapanpun kita ada. Saudara yang terkasih, berbicara tentang roh, hari ini kita merayakan tentang hari pencurahan Roh Kudus dengan tema menerima aliran hidup dari roh. Kalau kita perhatikan bacaan Injil kita, menarik sekali Bapak Ibu. Di ayat yang ke-37 dari Injil Yohanes pasal 7, dikatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ada kata yang menarik, saudara yang terkasih, yaitu pada puncak perayaan. Pertanyaannya, perayaan apa? Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 7 di bagian awal, LAI memberi judul bacaan kita, yaitu Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Jadi Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Apa itu perayaan Pondok Daun? Pondok Daun itu pesta panen. Kalau di masyarakat Sunda itu ada seren tahun, ya. Bagaimana masyarakat Sunda menghayati sepanjang kehidupan mereka dalam kehidupan bertani, Tuhan menyertai dan mereka pada akhirnya ketika panen mereka datang membawa banyak persembahan, hasil bumi. Pesta panen. Tetapi yang menarik adalah pesta panen ini dirayakan selama 7 hari. 7 hari. Luar biasa panjangnya. Dan kalau di tahun ini saya lihat di Google, perayaan Pondok Daun ini akan jatuh pada tanggal 2 sampai 9 Oktober 2020. Jadi 7 hari. Dan sampai saat ini masyarakat Yahudi masih merayakan hari raya Pondok Daun. Yesus yang terkasih, sama seperti pesta-pesta panen di berbagai daerah di Nusantara, bangsa Israel juga membawa hasil bumi kepada Tuhan. Dan menarik, Yesus yang terkasih, ketika mereka merayakan hari raya Pondok Daun, ya, kita melihat mereka mendirikan pondok. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya Sukot, yang artinya pondok. Jadi sebelum hari Pondok Daun, mereka bangsa Israel mendirikan pondok-pondok. Lalu mereka tinggal dalam pondok itu selama 7 hari. Menarik, saudara yang terkasih. Ya, ini pondok-pondoknya. Kalau kita perhatikan di atas ini ada buah-buah, sayur-sayur yang digantung. Buah-buah, sayur-sayur yang digantung. Dan ini ada meja makan juga. Jadi mereka selama 7 hari mereka tinggal dalam pondok itu, mereka melakukan aktivitas dan juga makan bersama di pondok tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita lihat dalam perjanjian lama, apa yang harus mereka lakukan? Imamat pasal 23 menjelaskan bahwa bangsa Israel juga harus membawa persembahan hasil bumi kepada Tuhan. Mereka harus tinggal di pondok-pondok, mengingatkan masa lalu bangsa Israel. Kita tahu ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka berada dalam pengembaraan. Mereka tinggal di mana? Ya tinggal di pondok-pondok. Jadi ketika mereka tinggal di pondok-pondok sampai saat ini sedang menghayati bagaimana leluhur mereka juga hidup, mengalami pengembaraan dan juga tinggal di pondok-pondok. Tetapi saudara terkasih yang menarik adalah di dalam Imamat 23 dikatakan, lakukanlah ini menjadi sebuah ketetapan untuk selama-lamanya. Ketika generasi-generasi selanjutnya merayakan Pondok Daun, maka sampai saat ini mereka menghayati bahwa ketika mereka merayakan Pondok Daun, mereka mengingat betul leluhur mereka pernah mengalami tinggal di pondok selama bertahun-tahun, tetapi juga diingatkan bahwa Tuhan menyertai mereka di dalam pergumulan yang mereka hadapi, di dalam padang gurun yang mereka harus lintasi. Tuhan Allah menyertai mereka, Tuhan Allah mencukupkan mereka, Tuhan Allah memberkati mereka dengan hasil-hasil bumi. Nah, saudara yang terkasih, kita beralih ke perayaan Pondok Daun pada masa Yesus. Kita lihat ketika Yesus merayakan Pondok Daun, dia pada masanya, masyarakat Yahudi dari berbagai daerah datang ke Bait Allah di Yerusalem. Jadi semua orang dari berbagai penjuru, orang-orang Yahudi datang ke Bait Allah yang berada di Yerusalem. Lalu sama, mereka juga membawa hasil bumi. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak lagi mendirikan pondok-pondok di sekitar rumah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang ada di Yerusalem, menuju Bait Allah.
Jadi mereka mendirikan pondok-pondok itu di sekitaran Bait Allah. Mereka tinggal di sana, mereka beraktivitas dalam pondok tersebut, dan sesekali mereka masuk ke Bait Allah, dan selama 7 hari mereka tinggal di pondok tersebut. Dan yang menarik, pada zaman Yesus ada penambahan satu ritual. Penambahan satu ritual ini terjadi ketika bangsa Israel sudah kembali ke negaranya pasca pembuangan di Babel, yaitu festival mengambil air, atau dalam bahasa Ibrani Simhat Bet Ha Shoefah, di hari ke-7. Apa yang dilakukan di sana? Apa yang dilakukan di sana? Ternyata bangsa Israel bersama para imam melakukan penuangan air di atas altar Bait Allah sebagai permohonan akan datangnya hujan. Allah adalah sumber kehidupan. Saudara yang terkasih, melalui air yang dituangkan itu, maka bangsa Israel diingatkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Air adalah kebutuhan hidup manusia. Kalau saya dan saudara tinggal di Indonesia, mungkin air dengan mudah kita dapatkan. Tetapi di daerah Israel, air tidak mudah didapatkan. Air menjadi sumber kebutuhan yang utama dan sulit didapatkan. Sehingga saudara yang terkasih, bangsa Israel mau berdoa, meminta supaya Tuhan menganugerahkan hujan kepada bangsa Israel, sehingga tanah mereka subur, sehingga hasilnya juga menjadi hasil yang terbaik. Oleh karena itu kita lihat dalam bacaan Injil kita lihat kembali dalam Yohanes 7 ayat 37, maka kita bisa melihat, dan pada hari terakhir, hari ke-7, yaitu hari puncak perayaan itu, di hari raya Pondok Daun itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Terus yang terkasih, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, tiba-tiba dia mengatakan hal ini. Ketika ada ritual penuangan air, bahwa Allah adalah sumber kehidupan, Yesus mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Artinya apa, saudara yang terkasih? Secara tidak langsung, Yesus mengatakan, saya ini Allah. Saya ini Allah yang dapat memberikan air kepada kalian. Saya adalah Allah yang dapat memberikan kehidupan kepada kalian. Saya adalah Allah yang dapat memberikan panen melimpah kepada kalian. Barang siapa yang haus, membutuhkan air, datanglah kepadaku. Yesus adalah sumber kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kemudian disampaikan oleh Yesus di ayat 38? Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang terkasih, kalimat ini mengingatkan kita kepada sebuah kisah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika tengah hari Yesus datang ke sebuah sumur, lalu kemudian berjumpa dengan perempuan Samaria dan meminta minum. Yang dimaksud oleh perempuan Samaria ini air minum betulan. Yesus mau minum. Tapi pada akhirnya dalam kisah tersebut, Yesus menawarkan ada sebuah air yang tidak akan habis. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus-menerus memancar sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih, air yang diberikan Yesus kepada perempuan Samaria ini bukan air secara jasmani, tetapi air secara rohani yang memampukan perempuan ini terus dapat memancarkan aliran-aliran air kehidupan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam teks Yohanes pasal 4 di bagian akhir, maka dikatakan perempuan ini kembali ke kampungnya bersaksi tentang Yesus, dan dikatakan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Banyak orang percaya oleh karena aliran air hidup yang ia terima dan ia teruskan
kepada penduduk Samaria. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah aliran air itu? Yesus memberikan penjelasan. Dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Air yang diberikan kepada kita adalah air bukan hanya secara jasmani, tetapi juga air kehidupan dalam diri Roh Kudus yang dicurahkan kepada saya dan saudara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roh inilah yang kemudian memampukan kita untuk bersaksi. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 16 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh yang sama memampukan perempuan Samaria menyaksikan tentang Kristus, dan roh yang sama juga memampukan saya dan saudara untuk menyaksikan Kristus kepada sekitar kita. Bagaimana roh yang diibaratkan air yang mengalir dalam kehidupan kita, kita juga mau alirkan dalam kehidupan sesama kita. Mau mengatakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Tuhan itu adalah Allah di dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini kita mau melihat kembali. Yang pertama, berbicara tentang aliran air, bahwa Allah adalah sumber air betul. Bagaimana saya dan saudara menaruh pengharapan kepada Allah kita. Sebagaimana petani berharap adanya air hujan yang dilimpahkan oleh Allah, begitu juga dengan kita. Kita berharap penuh kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi pandemi yang kita hadapi, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Kita hanya bisa menerka-nerka. Para ahli dari berbagai ahli juga menerka-menerka, dan kemarin saya nonton di televisi apa yang mereka reka-reka, apa yang mereka ramalkan ya di awal-awal bulan Maret itu, terjadi pertengahan Maret, katanya sampai Mei ya, tapi sampai sekarang juga masih terjadi. Katanya nanti awal Mei dan seterusnya, tetapi juga ramalan-ramalan itu meleset. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi, kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, sumber kehidupan kita, sumber harapan kita. Ketika saya dan saudara melihat situasi saat ini, ada banyak orang yang dirumahkan, ada banyak orang yang tidak bisa makan, minum seperti biasanya. Ada banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Sehingga ada satu orang berkata pada saya, "Pak, zaman sekarang ini kita udah bisa hidup sehat, tubuh kita sehat, dan kita bisa makan. Itu adalah hal yang bisa kita syukuri di tengah-tengah pandemi ini." Saudara yang terkasih, di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah keterbatasan yang kita hadapi, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, mari kita terus menaruh harapan kepada Tuhan. Ketika ramalan-ramalan para ahli meleset, tetaplah kita berpengharapan bahwa Tuhan, sumber kehidupan kita, akan menyertai kita. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana kita juga boleh belajar untuk menyampaikan syukur kita, menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Kalau tadi bangsa Israel merayakan hari Pondok Daun, membawa hasil panen. Saya tahu bahwa di gereja kita kayaknya nggak ada lagi yang jadi petani ya, kecuali pendeta Angelin sama pendeta Nanang yang jadi petani ya. Hanya mereka yang bercocok tanam. Kita nanamnya nanam uang langsung ya Bapak Ibu ya, tapi mereka masih bercocok tanam. Nah, saudara yang terkasih, memang tidak banyak atau mungkin juga hampir tidak ada yang betul-betul profesinya sebagai petani. Tapi saudara yang terkasih, hari ini kita mau diingatkan bahwa bagaimana dalam kehidupan kita, ketika kita menabur di dalam kehidupan kerja kita, kita boleh tetap memberikan rasa syukur kita melalui wujud persembahan kita kepada Tuhan. Pak, tahun ini saya nggak bisa kasih banyak, tahun ini gaji saya dipotong, tahun ini saya pemasukan berkurang. Saudara yang terkasih, seberapapun yang Anda berikan di hari raya Pentakosta ini, di hari raya Thanksgiving Day ini, Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang Anda berikan, tetapi seberapa kita tulus memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai keterbatasan kita jadi alasan untuk tidak mengucap syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, bagaimana saya dan saudara yang sudah menerima aliran air kehidupan, kita juga boleh mengalirkan air itu
kepada sesama kita. Bagaimana roh yang sudah kita terima, roh itu juga memampukan kita untuk kita boleh bersaksi kepada sesama kita. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus bagi sesama kita. Di tengah-tengah situasi saat ini memang tidak mudah untuk kita menjadi saksi, mengabarkan kabar baik, menguatkan sesama kita. Wong kita sendiri lagi susah, Pak. Tidak mudah. Tapi juga jangan jadi alasan. Kesulitan yang kita hadapi, pandemi yang kita hadapi menjadi penghalang bagi kita untuk mengalirkan aliran air kehidupan kepada sekitar kita. Saudara yang terkasih, tanggal 31 Mei hari ini tepatnya nanti pukul 6 sore teman-teman pemuda sudah merancang mengadakan sebuah konser, Humanity Concert from Home, yang melibatkan banyak pengisi pujian, banyak aktivis dengan tujuan apa? Yang pertama, bahwa melalui konser itu mereka dapat memberikan penghiburan, kekuatan kepada para medis, kepada mereka yang saat ini berada di rumah sakit karena menderita COVID. Tapi juga melalui konser itu, maka kita akan bersama-sama menggalang dana. Menggalang dana untuk apa? Untuk bisa kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di tengah pandemi yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak bisa berkarya, bukan berarti kita tidak bisa bersaksi, tapi justru di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, Tuhan minta kita untuk tetap mengalirkan aliran-aliran air kehidupan bagi sesama kita. Jangan takut Bapak Ibu, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan menemani kita, bahkan yang akan bersama-sama bersaksi dengan roh kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Pentakosta, biarlah kita boleh menghayati Roh Kudus hadir bersama kita, memampukan kita menghadapi situasi-situasi di depan sana yang tidak menyenangkan. Tetapi juga Roh Kudus memampukan kita di tengah keterbatasan kita boleh bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku. Menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikir pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Tuhan Roh Kudus ada padaku, dan orang
heal the broken heart, and set the captive free. To open prison doors, and make the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The Spirit of the Lord is now on me. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari di mana kami memperingati turunnya Roh Kudus. Hari di mana kami boleh mengalami penyertaan Tuhan secara nyata lewat Roh Kudus yang berkarya atas kami, memimpin kehidupan kami. Dan karena itu juga ya Bapa, kami memohon kepadamu ya Bapa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya dalam menangani masalah yang terkait dengan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami memohon kepadamu, tolonglah bangsa kami, tolonglah pemerintah kami, agar dapat mengatasi persoalan ini dengan bijak, dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia agar dapat bersabar dan dapat menguasai diri sedemikian rupa sehingga boleh mematuhi protokol yang dibuat oleh pemerintah agar penyebaran COVID-19 dapat diatasi dan kehidupan kami boleh kembali berjalan normal seperti sedia kala, meskipun dengan hal-hal yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang mungkin akan kami lakukan, kami jalankan setelah masa pandemi ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk gerejamu GKI Kepaduri beserta dengan program-program pelayanannya. Tuhan, Engkau memberkati setiap upaya yang dilakukan dalam pelayanan gerejamu, khususnya di masa pandemi dan kelak juga pasca pandemi COVID-19. Akan ada banyak perubahan yang terjadi dan menuntut gerejamu untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi itu. Tolong ya Bapa, Kau beri hikmat bagi kami agar dalam mengelola pelayanan kami dapat beradaptasi dengan baik dan juga memampukan jemaat untuk menghidupi kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, baik pada masa pandemi ini maupun sesudahnya. Tuhan, Engkau juga yang memberkati jemaat kami di dalam melakukan pekerjaannya di masa pandemi ini. Meskipun sulit, karena banyak tantangan, banyak kendala-kendala yang dihadapi, namun ajar jemaat-Mu juga untuk boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Karena meskipun di tengah-tengah masa sulit ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai dan Tuhan memampukan jemaat-Mu untuk mengelola kehidupan, mencari mata pencarian untuk penghidupan sehari-hari dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalau ada mereka yang
membutuhkan pertolongan, mampukan juga orang lain yang dapat memberikan pertolongan untuk membantu, agar kami boleh saling membantu satu dengan yang lain, saling meneguhkan, sehingga kami semua dapat melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan dan dengan kerjasama yang baik. Kami berdoa ya Bapa juga untuk anggota jemaat kami yang mengalami sakit. Kami mau berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Bapak Johan Hartono, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Ibu Teli Kurniawan, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Oma Oni Nugraha, Oma Linda Tandayu, Bapak Heri Setiawan, Bapak Karel Katu Siktimu, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Eliesa Chandra, Saudari Joyce, Bapak Robi Wijaya, dan saudara-saudara kami yang lain yang juga mungkin saat ini dalam keadaan kurang sehat. Tuhan Engkau yang menyertai mereka dalam proses pengobatan mereka, dan Tuhan yang memberikan kasih sayang dan perhatian melalui orang-orang di sekitar mereka, agar apa yang mereka berikan, termasuk juga doa-doa yang mereka boleh naikkan, boleh menjadi sarana kesembuhan di dalam tangan cinta kasih Tuhan. Berkatilah semuanya ya Bapa, agar mereka beroleh kesembuhan yang daripadamu. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang berulang tahun. Kami berdoa bagi Bapak Bong Ipin, Bapak Penatua Lambertus Paul, Bapak Richard Karengel, Saudara Sony Kurniadi, Bapak Hendrawan Danu Saputra, Ibu Ninyoman Kasihani, Bapak Alfa Obeng, Bapak Androyo Yono Kuku Widodo, Bapak Andreas Budi Haryanto, Bapak Yohan Hartono Wijaya, Ibu Jane Magdalena Adar, Ibu Metilda Pongkuru, Ibu Sriwati Lina Gunawan, Saudari Pinka Wijaya Pangestu, Ibu Sutikni, Saudara Saud Rambuk Siregar, Saudara Teddy Rosetol Silitonga, Saudara William Adi Wardana, Bapak Andaya Karyadi, Bapak Erik Antonius Suryadi, Saudara Andrew Mandala Utama, Bapak Siman Slamet, Bapak Andreas Cahyanto, Saudari Dwi Melvina Gianingrum, Bapak Yonatan Tinambunan, Ibu Heni Selviani Siktimu, Bapak Beni Lee Sunho, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang saat ini juga boleh merayakan ulang tahunnya. Tuhan Engkau senantiasa memberkati mereka dengan sukacita, dan kami terus mengharapkan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan boleh anugerahkan dalam kehidupan mereka, mampukan mereka untuk boleh bersyukur senantiasa dalam hidup mereka kepada Tuhan, agar sukacita yang Tuhan berikan itu kepada mereka, boleh mereka nikmati, dan senantiasa mereka juga boleh nyatakan syukur itu dengan berbagi sukacita kepada sesama mereka. Apa yang menjadi harapan-harapan mereka ke depan, Tuhan Engkau berkati juga. Sesuatu yang baik yang mereka boleh naikkan kepada Tuhan, Tuhan boleh penuhi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu ya Bapa, karena kami percaya bahwa kehendak-Mu itu adalah yang terbaik bagi kami semua. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu,
Umat Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur tahunan. Kita dapat menyampaikan dengan 3 cara. Pertama, dengan mentransfer ke BCA GKI Kepaduri dengan nomor rekening 198 310 5444. Kedua, dengan scanning QR code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, dengan memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya ketika kebaktian di gereja diadakan seperti semula. Dengarkanlah firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita naikkan pujian, ku dengar berkat-Mu turun. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih karunia, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun Engkau memberkati kami dengan segala hal, baik rejeki maupun pengalaman-pengalaman hidup yang terus membuat kami bertumbuh. Pada hari ini, kami diberi kesempatan
untuk memberikan persembahan syukur tahunan kami. Inilah persembahan kami yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami berkenan di hadapan-Mu, serta digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, marilah kita kembali dalam keseharian kita dengan memancarkan api Roh Kudus yang berkobar dalam hati kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudaraku, tetaplah semangat menjalani hari-harimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudaraku, ibadah Pentakosta dan Thanksgiving sudah selesai. Kiranya hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Pada kesempatan ini kami hendak menyampaikan kembali acara Humanity Concert from Home dengan tema Kidung Cinta Bagi Sesama yang akan diadakan pada hari ini pukul 18. Konser ini merupakan sebuah apresiasi bagi para pejuang medis dan relawan kemanusiaan di tengah pandemi. Konser ini juga bertujuan untuk menggalang donasi bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, baik kesehatan maupun ekonomi. Marilah kita mendukung acara ini di dalam doa dan partisipasi. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.